Ustaz, kan ini ada curhatan sih Ustaz, kayak gini Ustaz. Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kan maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalau misalnya punya sifat itu, kenapa orang masih dikasih sakit Ustaz? Itu gimana tuh Ustaz? Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kita manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan perlindungan dan pertolongan Allah. Fir'aun 400 tahun belum pernah ngalamin pusing-pusing acan, ngaku Tuhan. Harta punya, sebagai pimpinan, nggak pernah sakit. 400 tahun bayangin loh. Kita kadang-kadang begadang dikit aja besok udah tempel kok. Udah sini bau balsam ini. Nah begitu 400 tahun nggak pernah merasa sakit. Semua yang dia inginkan ada. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Aku Tuhan. Nah di sini semuanya jadi pelajaran buat kita sobat muslim. Bahwasanya kita ya manusia yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, menarik banget. Tapi kita sapa-sapa netizen Harus dulu ya. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Kembali lagi di acara Share It, acara tausiah yang ringan. Kita sambil ngobrol-ngobrol yang hari ini bersama guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz, Ya. alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah tuh kostum merah, Ya. tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Cakep. Nah, tema yang kita bahas hari ini masalah sakit, Ustadz. Karena kita di masa pandemik yang famous masalah penyakit nih, Ustadz. Nah itu sebenarnya penyakit itu mungkin ada yang bilang ujian atau ada yang bilang juga penghapusan dosa. Sebenarnya penyakit itu di Islam itu seperti apa, Ustaz? Nah, ya, jadi kalau selamanya kita sehat aja, nggak ada sakitnya sama sekali. Tadi di awal saya singgung gambaran seperti Fir'aun. Ya, nah dengan adanya musibah penyakit ini, tuh tadi udah disinggung sama Mas Thorik, bisa sebagai ujian, bisa juga kedua-duanya menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ya, bahwasanya kita manusia yang nggak akan selalu dalam kondisi perfect. Oleh karenanya tubuh pun punya hak. Di saat kita bertugas, jangankan bertugas, ibadah pun Nabi memasakkan sekemampuan kamu. Ingat, pada tubuh kamu ada hak-hak yang mesti kamu tetap harus ada istirahatnya. Mas Thorik semangat nih kerja untuk mengumpulkan ternyata nanti finansial buat cukup nikah. Bagus, tapi juga jangan diporsir. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini yang sekiranya imun kita menurun akan mudah untuk terjangkit dengan corona. Nah jadi ya dengan adanya sakit ini menunjukkan kita manusia yang nggak ada apa-apanya dan di sini menunjukkan buat kita untuk mensyukuri dalam arti kata harus menjaga memberikan hak-hak daripada tubuh kita. Ya kalau waktunya istirahat. Waktunya yang namanya bekerja. Nah tujuan apa? Sekarang yang namanya tubuh kita bukan robot. Ternyata Mas Thorik kerja nih, nggak ada istirahatnya. Oke, hari pertama masih oke, hari kedua mulai menurun, hari ketiga jadi wajar. Kenapa nggak masuk? Sakit. Oh, kebangetan diporsil sih. Ternyata matanya nggak diberikan hak buat tidur, perutnya nggak diberikan hak waktunya makan. Nah, kesemuanya ini menunjukkan kita ini manusia yang ada batasnya. Gitu. Nah, kan juga mungkin banyak nih teman-teman di sini Ustaz yang ibaratnya saudaranya, keluarga, mungkin dia nih Ustaz yang penyakit gak kelar-kelar Ustaz. Ibaratnya dia kayak sinetron episode panjang sakit gak sembuh-sembuh. Nah itu apakah sebuah Allah ngasih kayak azab nih, kamu udah kan episode sebelumnya kita ngebahas STMJ nih Ustaz. Apakah itu Allah peringatkan bahwa kamu tuh udah banyak STMJ nih atau sebenarnya gimana tuh Ustaz masalah penyakit yang gak kelar-kelar Ustaz? Ya, jadi ketika kita mendapatkan musibah penyakit, yang pertama harus betul-betul introspeksi diri. Nah kemudian yang tahu diri kita. Kita sebelum sakit tingkah laku kita kayak gimana? Ya kalau tingkah laku kita kadang-kadang, mohon maaf, tadinya
berani ngambil yang bukan hak kita. Mohon maaf, yang padahal pasangan belum halal, ternyata berani melanggar untuk perbuatan zina. Misalkan, ya, lantas terjadi setelah curhat kepada Ustadz, saya kena penyakit begini. Saya tanya, itu penyakit apa sih? Penyakit kelamin, Ustadz. Ya, jangan nyalain penyakitnya dulu. Tanya dulu sebabnya nih apa? Oh, mohon maaf Ustadz, tadinya kami ternyata mohon maaf berani untuk gonta-ganti pasangan. Tuh. Jadi Mas Thorik, nggak mungkin ada yang namanya asap kalau nggak ada apinya. Betul. Nah, di saat yang demikian Allah untung cuman kasih penyakit. Gimana kalau langsung disekak mat? Aduh. Nah, jadi ketika Allah berikan musibah penyakit yang demikian, lantas memang ada kaitannya. Kita punya perbuatan yang masa lalu kita sebelumnya nggak baik, itu persekot dari Allah. Hati-hati. Kok nggak meninggal saat? Itu kesempatan untuk kita memperbaiki. Kenapa? Karena ketika ada orang menerima musibah penyakit, ya ternyata punya sebab yang demikian tuh. Nah itu dia ikhlas. Jangankan pakai tadi yang nggak ada episode-nya nggak putus-putus. Sehari Mas Thorik, dia ikhlas, dia sabar, maka Allah gugurkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, kan tadi Ustadz mention juga kalau misalnya penyakit itu penggugur dosa nih. Teman-teman juga tadi mungkin di rumah kayak, iya ya. Berarti mungkin netizen di rumah tuh berpikiran kayak, berarti waktu nanti wafat di alam sana nanti, apakah dosa kita completely bersih, Ustadz? Atau ada sisa-sisanya, Ustadz? Iya. Ya, jadi ikhwah fillah, sobat muslim dimanapun Anda berada, jadi nggak usah ragu-ragu, kelar dari alam dunia kita akan tapaki alam barzah. Ya, jadi alam barzah baru alam akhirat. Jadi siap atau nggak siap kita menerima pertama alam arwah. Kita belum ada, stok ruh kita sudah disiapkan oleh Allah. Dari alam arwah dipindahkan ke alam rahim di dalam perut ibunda kita. Keluar dari alam rahim, alam dunia yang sekarang kita sedang ngaji nih, ya di saat ini. Kemudian begitu kita meninggal dunia, pindah kita ke alam barzah. Buat mereka-mereka yang ternyata setelah sakit sekian puluh tahun, dia bersabar, dia ikhlas. Apalagi punya masa lalu yang kelam. Tadinya tukang mabok-mabokan, tadinya tukang berzina. Lantas Allah berikan musibah penyakit. Apakah dosa-dosanya berguguran? Ya, dosa-dosanya sudah Allah gugurkan. Akan tetapi itu urusan yang sifatnya vertikal kepada Allah. Ketika ada urusan yang namanya sangkutan horizontal, sesama muamalah, sesama saudara, itu tidak bisa sebelum yang bersangkutan untuk memaafkannya. Mana contohnya? Contoh, banyak anak zaman now urusan ngutangnya pinter, tapi giliran mulanginnya lupa. Kenapa Mas Thorik kita Pak? Kadang tuh galakan yang ngutang. Nah, saya mau ngomong begitu. Iya. Nah, jadi hati-hati tuh. Urusan utang, urusan warisan. Nah, itu walaupun kita tadi tuh musibah penyakit, iya itu penggugur dosa-dosa yang vertikal pada Allah. Tapi kalau urusan yang namanya horizontal sesama hamba Allah, belum bisa Allah maafkan sebelum yang bersangkutan mau meridhoinya. Oleh karenanya dalam sejarah Rasulullah SAW pernah mau menyolatkan jenazah, nggak jadi Mas Thorik. Kenapa? Karena yang bersangkutan almarhum nggak ada yang bertanggung jawab urusan utang piutangnya. Padahal dia punya utang. Bukan berarti harus dibayar hari itu. Yang penting paling tidak ada ahli waris yang bertanggung jawab. Jadi harus diingat nih Mas Thorik. Misalkan kita punya orang tua, jangan malu-malu begitu lagi mau menyolatkan jenazah. Kepada hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, sekiranya ayahanda kami semasa hidupnya ada sangkut paut masalah hutang piutang, tolong yang bersangkutan boleh berkomunikasi dengan kami. Supaya yang udah meninggal dunia ntar udah lolos untuk urusan hablum minan nasnya. Begitu. Jadi teman-teman nih makin menarik nih Ustadz, makin panas pembiasaan ini karena mungkin orang banyak yang berpikir apa sakit itu apa gitu kan. Mungkin kalau secara medis jelas nih teman-teman, kalau masalah medis jelas, tapi kan kalau masalah dari sisi agama Islamnya seperti apa. Nah teman-teman pasti udah nggak sabar untuk kita ngulik lebih lanjut masalah sakit. Nah teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja karena insya Allah abis ini kita akan bahas lebih dalam tentu sama Ustadz Taufikur Rahman di acara Share It.